Tahu nggak sih, ada sebuah revolusi diam-diam yang lagi terjadi di bursa saham kita. Sebentar lagi nih, kita semua bakal tahu jauh lebih banyak tentang siapa sebenarnya para pemain besar di balik perusahaan-perusahaan publik. Ini bakal mengubah total cara kita melihat pasar. Coba deh, pernah kepikiran nggak pas kita beli saham sebuah perusahaan, kita tuh sebenarnya transaksi sama siapa? Siapa sih pemilik sejati dari perusahaan-perusahaan raksasa itu? Selama ini, jawaban yang kita dapat itu ya remang-remang. Kita cuma dikasih lihat secuil aja. Sebagian besarnya, wah, tersembunyi rapat-rapat. Ibaratnya tuh kayak gunung es ya. Selama ini yang kelihatan di permukaan, yang kita tahu, ya cuma puncaknya aja. Para investor kakap dengan saham di atas 5%. Tapi, yang ada di bawah permukaan laut, nah itu dia. Ada ribuan nama dan institusi lain yang pergerakannya sangat sekali nggak terlihat. Ini yang menciptakan zona buta dan bikin kita, investor retail, sering banget ketinggalan informasi. Oke, supaya kita benar-benar paham seberapa besar lompatan yang akan terjadi ini, yuk kita coba flashback sedikit dan lihat gimana aturan lama bekerja. Dulu, aturan mainnya simpel banget. Angka ajaibnya adalah 5%. Jadi kalau kepemilikan Anda katakanlah 4,99%, nama Anda nggak bakal muncul di laporan publik manapun. Anda bisa jadi pemain besar yang bergerak di bawah radar, tanpa diketahui investor lain. Nah, ini dia contoh laporannya di zaman dulu. Kelihatan kan? Cuma beberapa nama besar yang muncul. Tapi coba perhatikan bagian yang tulisannya di bawah 5%. Di balik tulisan singkat itu bisa jadi ada puluhan bahkan ratusan investor signifikan yang identitas dan strateginya benar-benar jadi misteri buat kita. Lalu, apa dong yang akhirnya mendorong perubahan drastis ini? Ternyata, tekanannya datang dari panggung internasional. Jawabannya adalah MSCI atau Morgan Stanley Capital International. Gampangnya, anggap aja mereka ini semacam penjaga gerbang investasi global. Dana triliunan dolar dari seluruh dunia itu mengikuti indeks yang mereka buat. Nah, mereka ini mulai kasih catatan merah untuk Indonesia. Intinya di sini, transparansi dan konsistensi. MSCI itu pada dasarnya bilang, Indonesia, data kalian ini kok meragukan ya, terlalu banyak yang ditutup-tutupi. Peringatan kayak gini tuh serius banget loh, soalnya ini bisa mempengaruhi aliran dana asing ke pasar kita. Jadi OJK harus bergerak cepat. Dan respons dari OJK inilah yang membawa kita ke babak baru. Mereka seolah-olah menyalakan lampu terang benderang di sebuah ruangan yang tadinya remang-remang. Ada dua kata kunci penting dari OJK di sini, granuler dan di atas 1%. Dalam bahasa yang lebih sederhana, granuler itu artinya datanya akan jauh lebih rinci, lebih detail, dan batas minimal kepemilikan yang harus dilaporkan diturunkan secara drastis. Ini dia perubahan Perbamaneh yang paling fundamental. Batasnya turun dari 5% jadi cuma 1%. Artinya, semua ikan sedang yang tadinya bisa bersembunyi, kini harus muncul ke permukaan. Kita bakal melihat ribuan nama baru dalam laporan kepemilikan saham. Kedua, soal kecepatan. Laporan sekarang harus masuk dalam 5 hari, bukan lagi 10 hari. Di dunia saham, di mana setiap detik itu sangat berharga, pemotongan waktu separuhnya ini signifikan banget. Informasinya jadi jauh lebih relevan dan lebih real time. Dan lihat ini deh, datanya bakal jauh lebih kaya. Dulu kita cuma tahu investor ini asing atau lokal. Sekarang, kita akan punya 27 kategori spesifik. Ini tuh ibaratnya kita beralih dari nonton TV hitam putih, langsung lompat ke TV 4K. Detailnya bakal beda jauh. Misalnya nih, kita sekarang bisa tahu apakah yang lagi borong saham itu dana pensiun dari luar negeri, perusahaan asuransi lokal, atau bahkan sovereign wealth fund milik negara lain. Setiap kategori ini kan punya tujuan dan horizon investasi yang beda-beda, dan sekarang kita bisa menganalisisnya. Oke, ini semua kedengeran teknis ya, tapi pertanyaan utamanya adalah, jadi apa untungnya buat kita? Apa artinya semua ini buat investor biasa seperti saya dan Anda? Ini adalah sebuah penyeimbangan ulang kekuatan di pasar. Bagi kita, investor retail, ini berarti kita bisa ngintip strategi para pemain besar. Kita bisa lihat siapa yang lagi diam-diam mengakumulasi saham. Sebaliknya, buat para fund manager besar, mereka tidak bisa lagi bergerak dalam senyap. Setiap langkah mereka akan diawasi, menuntut mereka untuk jadi lebih terbuka. Seperti kata analis Desmond Wira, ini bukan cuma soal data, ini soal mencegah manipulasi. Transaksi-transaksi jumbo yang mencurigakan sekarang jadi lebih gampang dilacak ke sumbernya. Ini bikin para bandar mikir 2 kali, dan pasar pun jadi lebih sehat untuk semua.
Jadi, inilah babak baru pasar saham Indonesia. Lebih terbuka, lebih detail, dan semoga lebih adil. Lampu sorotnya sudah dinyalakan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita semua sebagai investor siap untuk bermain di panggung yang jauh lebih terang ini? Ini adalah momen yang akan menentukan masa depan pasar modal kita.